Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang integrasi dan interkoneksi keilmuan. Sebelum kita simak videonya sama-sama, perkenalkan nama saya Nadia Nurfadila dengan NIM 22411040169, kelas 4 MPIB, UIN Seizu Prokerto. Mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Dr. Ibnu Asaduddin SAG MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang integrasi dan interkoneksi keilmuan. Yuk kita simak videonya sama-sama. Dalam pembahasan kali ini, ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian integrasi dan interkoneksi keilmuan, penerapan integrasi dan interkoneksi ilmu dalam ilmu manajemen pendidikan, dan peran integrasi dan interkoneksi dalam pengembangan keilmuan di masa depan. Yang pertama ada pengertian integrasi dan interkoneksi keilmuan. Integrasi interkoneksi ilmu adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk penggabungan dan memadukan berbagai disiplin ilmu yang berbeda dalam rangka memahami dan memecahkan masalah kompleks. Hal ini melibatkan penggabungan pengetahuan, metode, dan pendekatan dari fungsi bidang ilmu untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Integrasi dan interkoneksi ilmu dianggap penting karena banyak masalah di dunia nyata tidak dapat dijelaskan atau diatasi dengan pendekatan tunggal dari satu disiplin ilmu. Masalah seperti perubahan iklim, penyakit kompleks, kemiskinan, dan konflik sosial sering memerlukan pemahaman yang lintas disiplin agar lebih dapat dipecahkan dengan efektif. Proses integrasi dan interkoneksi ilmu melibatkan kolaborasi antara para ahli dari berbagai ilmu yang bekerja sama untuk mempelajari masalah yang kompleks. Mereka berbagi pengetahuan, metode, dan pendekatan untuk mereka menggabungkan perspektif yang berbeda dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif. Secara harfiah, dalam bahasa Inggris, ada 3 jenis rujukan kata integrasi. Yang pertama sebagai kata kerja, yaitu mengintegrasikan, yang berarti terhubung atau menggabungkan. Yang kedua, yaitu sebagai kata benda, yaitu integrasi, menghubungkan atau signifikan ketulusan, kejujuran, dan integritas. Dalam konteks pendidikan, integrasi interkoneksi ilmu juga dapat merujuk pada pendekatan lintas disiplin yang diterapkan oleh kurikulum. Kurikulum ini didesain untuk mempromosikan pemahaman yang holistik dan menyeluruh, di mana siswa dapat melihat hubungan dan keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Secara keseluruhan, integrasi dan interkoneksi ilmu bertujuan untuk mengatasi kompleksitas masalah dunia nyata dengan memadukan pengetahuan dan pendekatan dari berbagai ilmu. Dengan menggabungkan perspektif yang berbeda, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif untuk menantang kompleks dan lebih terkait. Poin yang kedua, yaitu penerapan integrasi interkoneksi ilmu dalam ilmu manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam dalam pengertian ini dapat diklasifikasikan sebagai sebuah disiplin ilmu murni. Jadi, masalahnya menjadi lebih sedikit rumit ketika administrasi pendidikan Islam terpecah-pecah. Ilmu sosial, humaniora, belum tidak diketahui dan tidak diperoleh dasar, masih membutuhkan usaha. Manajemen pendidikan Islam bersifat seni dan ilmu pengelola sumber daya pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar dan pembelajaran agar siswa berkembang secara aktif potensinya untuk kekuatan spiritual religius, kendali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan kemampuan apa yang dia, masyarakat, bangsa, dan negara butuhkan.
Penerapan integrasi interkoneksi ilmu dalam ilmu manajemen pendidikan mengacu pada pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelola lembaga pendidikan Islam dengan memadukan pengetahuan dan wawasan dari berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah beberapa contoh penerapan integrasi interkoneksi ilmu dalam manajemen pendidikan. Yang pertama ada etika dan moralitas, yang kedua ada ilmu pendidikan. Konsep dan prinsip-prinsip ilmu pendidikan dapat digunakan dalam manajemen pendidikan Islam. Pengetahuan tentang teori belajar, psikologi perkembangan, perencanaan kurikulum, dan metode pengajaran dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini berbasis riset dan berorientasi pada hasil yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua ada manajemen sumber daya, yaitu prinsip manajemen modern seperti perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, dan pengembangan program dapat diterapkan dalam konteks pendidikan Islam. Yang keempat ada kepemimpinan Islami, dan yang terakhir ada pengembangan kurikulum. Integrasi dan interkoneksi ilmu juga dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum dapat dirancang dengan memadukan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai moral, dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Kurikulum yang seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan umum dapat membantu menciptakan generasi yang memiliki pemahaman yang baik tentang Islam, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Poin yang ketiga yaitu peran integrasi dan interkoneksi dalam pengembangan keilmuan di masa depan. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, integrasi dan interkoneksi keilmuan menjadi semakin penting dalam pengembangan keilmuan di masa depan. Hal ini karena berbagai disiplin ilmu saling terkait dan tergantung satu sama lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi oleh manusia. Berikut adalah beberapa contoh integrasi dan interkoneksi yang dapat diterapkan dalam pengembangan keilmuan di masa depan. Yang pertama ada penelitian tentang perubahan iklim, yang kedua pengembangan obat baru, dan yang terakhir ada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.